Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya dan Bu Eca di pertemuan kelima. Iya ya Bu, kelima. Oke, kurang dua pertemuan lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah join tepat waktu sebelumnya. Dan semoga teman-teman tetap semangat sampai akhir perkuliahan. Oke, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri untuk mempersingkat waktu. Langsung saya serahkan kepada Bu Eca. Monggo Bu Eca. Baik, terima kasih Kak Desti. Selamat malam teman-teman. Kita di pertemuan 5 hari ini, lebih tepatnya berarti kita 2 kali lagi UAS ya. Oke, teman-teman yang bisa on cam, kita on cam, dan yang lagi kerja sambil boleh on cam, sambil ketik-ketik dan lain-lain boleh dipersilakan. Oke, kita terakhir kemarin di modul 8 ada yang kesulitan di modul 8 1 sampai 8 atau ada yang error LMS-nya? Aman ya? Oke, kita tinggal 9, 10, 11, dan 12. Oke, tinggal yang mudah-mudah aja di final konsep terkait bisnisnya teman-teman. Jadi kita menyelesaikan di 9 10 untuk di hari ini. Kemudian minggu depan kita di 10 sampai 11. Nah, tambahannya adalah teman-teman silakan nanti ada video yang akan dikirimkan oleh Kak Desti sama PPT pembelajarannya nanti boleh dikirimkan, boleh dilihat setelah kelas ini berakhir atau nanti dilihat sama teman-temannya juga boleh. Mau nobar di Zoom boleh. Oke, sebagai informasi terkait UAS kita, UAS kita akan dilaksanakan di tanggal, aku lupa sebentar ya, tanggal 9 Juli di hari Kamis. 9 Juli di hari Kamis. UASnya tentang apa? Seperti yang saya informasikan sebelumnya adalah kita akan ada pameran booth, di mana teman-teman membuat prototipe yang sudah dibuat oleh timnya. Jika itu website, berarti ada di websitenya. Kalau misalnya itu ada makanan yang produknya F&B, mungkin boleh untuk diproduksi sekalian ya, sekalian yang nanti dijual. Terus kalau misalnya jasa, mungkin prototipe jasanya itu apa. Nah, itu nanti dipamerkan saat UAS di hari Kamis tanggal 9. Di jam berapa kita start untuk openingnya di jam 9 sampai nanti sekitar mungkin sekitar jam 2. Nanti teman-teman akan ada pitching dan akan ada juri yang keliling di masing-masing booth-nya. Itu untuk gambaran UASnya. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak bisa seperti apa, nah, didiskusikan dulu sama timnya siapa yang bisa untuk hadir di kampus di tanggal 9 karena itu weekday. Dan mungkin bisa diajukan dulu cutinya dan lain-lainnya. Mungkin masih ada waktu 2 minggu lagi ya. Masih ada 2 minggu lagi. Nah, silakan di diskusikan dulu sama timnya. Nanti misalnya nggak bisa, nanti boleh konfirmasi. Minggu depan baru konfirmasi ke saya ataupun Kak Desti untuk kehadiran di UASnya. Itu. UASnya kita nyiapin apa saja? Sebentar. Yang pertama adalah aku share screen sebentar. Oke, ini adalah kisi-kisi UAS kita. Jadi nanti akan ada pameran keseluruhan mahasiswa yang mengikuti BP2. Ada berapa kelompok? Banyak banget. Dan ini sudah terbagi 33 kelompok yang non-FNB. Kemudian ada 52 kelompok yang FNB dan 16 kelompok yang di bidang jasa. Nah, ini nanti akan dibagi sesuai dengan zona masing-masing. Jadi satu kelas kita nggak satu zona, tapi nanti teman-teman akan dikelompokkan dengan kelas lain, baik itu reguler maupun karyawan yang akan mengikuti di BP2 di pameran ini nanti. Nah, syarat kelulusannya di BP2 ini yang pasti adalah karena kita menggunakan LMS dari Watwani, jadi teman-teman harus menuntaskan 12 modul Watwani
plus ada 3 kuis ya. Jadi 3 kuis dan 12 modul yang dikerjakan secara kelompok itu silakan dikerjakan. Kemudian teman-teman juga harus submit pitchingnya. Submit pitchingnya nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Kemudian yang ketiga adalah menghadiri pameran. Pamerannya kapan? Pamerannya itu di 9 Juli saat UASnya. Nah, nanti kita ngapain aja? Yang pertama adalah kita membuat prototipe. Jadi wujud produknya ini teman-teman tuh apa? Kalau kemarin, teman kemarin kan kita hanya mengonsep idenya. Nah, teman-teman sekarang adalah mewujudkan idenya, mewujudkan produknya ini dalam bentuk apapun. Misalnya nih, ini ada produknya yang non F&B atau jasa. Nah, ini harus ada prototipenya. Jadi tidak boleh hanya menampilkan gambar atau posternya aja, tapi harus ada wujud fisiknya. Harus ada demo jasanya yang untuk dipamerkan. Terus kalau misalnya F&B, berarti harus ada testernya. Harus ada sampel itu makanan atau minuman dan lain-lain. Atau kalau misalnya teman-teman F&B ini mau karena sudah bikin sampel ya. Jadi sekalian kalau mau ada jualan itu juga monggo. Kemudian yang ketiga adalah proti penjualan. Jadi ini tadi khususnya untuk F&B itu paling enggak karena teman-teman sudah ada booth, sudah ada lapak untuk bisa memamerkan produknya. Jadi sekalian aja untuk jualan. Kalau misalnya non F&B bisa pakai sistem PO-nya, pre-ordernya. Kemudian untuk ruang dan tata letak boothnya nanti akan ada meja kecil dialokasikannya ini untuk satu kelompok itu satu meja. Kemudian untuk di meja sedang ini nanti berarti ada 2 kelompok. Terus ada meja besar itu nanti 3 sampai 4 kelompok. Jadi nanti teman-teman sharing booth dengan kelompok lain. Nah, nanti di setiap booth teman-teman wajib untuk mendekorasi standnya. Dekorasinya, konsepnya terserah, itu semenarik mungkin, seestetik mungkin, dan itu nanti akan berpengaruh juga ke penjuriannya di booth. Kemudian yang kedua adalah kehadiran publiknya. Jadi karena ini undangan yang terbuka, jadi teman-teman boleh untuk ngajak temennya, saudaranya, teman kerjanya, tetangganya juga boleh untuk hadir di pameran kita. Nah, ini karena nanti akan ada penjurian ya, jadi kita juga mengundang praktisi dari Dinas UMKM sama Disperindak Kota Malang. Nah, nanti akan ada 2 juri yang bergiliran ke masing-masing booth kalian. Jadi, kalau misalnya ada juri atau ada pelanggan atau ada siapapun yang berkunjung ke booth kalian, kalian wajib untuk menjelaskan atau pitching secara langsung ke orang yang datang. Gitu. Pitchingnya seperti apa, kalian wajib untuk memperkenalkan produknya. Jangan sampai kalian kayak, oh ya silakan dilihat-lihat. Jangan. Jadi dijelaskan secara mungkin 1 sampai 3 menit, teman-teman untuk menjelaskan terkait produk kalian, terkait prototipe yang sudah dibawa atau jualan kalian kalau misalnya itu F&B ya. Nah, ini nanti penilaiannya yang pertama adalah 20% di presentasi dan komunikasi, kemudian 35% di produk dan inovasi, 40%-nya itu di modal dan strategi bisnisnya. Jadi, 3 poin ini kalian harus memenangkan hati juri intinya. Nah, ini kriteria penilaiannya. Yang pertama dari model bisnisnya harus ada BMC-nya, kemudian harus ada strategi pemasaran dan targetnya, proyeksi keuangan dari harga, HPP, laba dan lain-lain juga harus disertakan. Kemudian produknya juga harus orisinalitasnya harus ada, nggak boleh itu kita comot dari bisnis yang sudah ada. Kemudian keunikannya itu apa? Terus ada kualitas dan fungsinya, dan yang terakhir adalah komunikasi. Kita penguasaan materi kita, kemudian kalau kita ditanya itu kita bisa menjawab terkait model bisnis kita, dan yang terakhir adalah kemenarikan stand dan visualnya. Jadi tadi karena ada dekorasi dan lain-lain itu. Oke, jadi ini nanti akan ada awarding untuk teman-teman. Yang pertama adalah Future Unicorn Award.
kemudian Disruption Award, sama yang terakhir adalah Impact Maker Award. Jadi tiga kategori terbaik ini dari 101 inovator yang nanti akan hadir di pameran. Nanti teman-teman mungkin salah satu di sini ada yang menang di tiga kategori ini, salah satu di kategori ini. Aku jamin nanti aku setor nilainya ke Kak Desti langsung auto A. Kalau ada A plus nanti A plus. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Oh, ini lanjutan. Jadi nanti kita di sekarang ya. Kalau hari Rabu, berarti nanti teman-teman kalau misalnya bisa loading, bisa mendekorasi di hari Rabu, nanti Amin 1 silakan mendekorasi sama temennya, sama timnya. Nanti di hari Kamis, dari mulai jam 9 sampai jam 3 nanti kita showtime untuk pamerannya. Baik itu pitching, pameran, kemudian penjurian, dan lain-lain. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu izin tanya, untuk yang posisinya di luar kota gimana? Oke, untuk posisi yang di luar kota nanti konfirmasi kehadiran di minggu depan, di pertemuan minggu depan. Nanti teman-teman, jadi kita kan 1 minggu ini mungkin teman-teman ada yang bisa izin ada yang bisa cuti atau memungkinkan untuk hadir nanti dipertimbangkan dulu. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti saya jelaskan di minggu depan. Jadi konfirmasinya nanti di minggu depan ya. Jadi teman-teman, ini saya dahulukan untuk teman-teman bisa izin dulu ke kerjanya. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, nanti minggu depan saya jelaskan untuk pengganti UASnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau satu timnya di luar kota semua, luar provinsi gimana, Bu? Nanti minggu depan ya. Ya, Bu. Konfirmasinya dan lain-lainnya nanti minggu depan. Mungkin pertanyaan sekarang adalah teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu untuk UASnya yang misal terkait pameran ini. Atau nunggu minggu depan aja, karena masih belum pasti ya. Jadi karena teman-teman ini online dan kebanyakan di luar kota ataupun memang sebagian besarnya adalah kerja, dan nanti saya informasikan untuk pengganti UASnya di minggu depan. Untuk hari ini saya briefingnya adalah karena untuk persiapan mungkin teman-teman ngurus cuti, ngurus izin, ngurus misal akomodasinya ke Malang. Nah, itu ini saya berikan surprise dulu. Jadi kita curi start. Oke. Sudah aman? Nggak ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau nggak ada, saya minta tolong Kak Desti untuk kirimkan video dan PPT-nya di room chat. Bu, saya mau tanya, ini Mm-mm. ini kan saya sudah masuk ke modul yang 8.2. Maaf ya, Bu, tidak bisa on cam, saya masih di kantor, Bu. Oke, oke. Eh, Aman-aman. ini kan mau bikin videonya, Bu. Nah, ini kan kita kan produknya belum desain sama sekali kan, Bu. Ini kan dari kelompok saya tiga-tiganya itu masih kayak sibuk kerja gitu loh, Bu. Dari saya juga masih ngejar target kantor. Jadi kayak bingung bagi waktunya gimana. Jadi nanti kalau misalnya Mm-mm. videonya itu dengan produk parfumnya tapi belum didesain dengan desain yang saya mau kayak MBTI kemarin, itu nggak apa-apa, Bu. Jadi kayak buat memenuhi wat-waninya dulu gitu loh, Bu. Memenuhi apa? Memenuhi Oh, oke, modulnya oke. dulu. Nggak apa-apa, tapi kalau misalnya itu produknya itu bisa kalian desain pakai AI, itu jauh lebih baik. Oh, gitu ya, Bu ya. Baik. Ya, 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 ya. Berarti nggak apa-apa ya pakai AI dia, Bang. Kita nggak boleh, Bu. Nggak apa-apa. Oh, ya, ya. Untuk sementara karena kalian untuk memenuhi di modulnya, karena kan itu ada kayak desain produk atau foto produknya gitu kan, kalau nggak salah ya. Nah, Ya. itu silakan dimodifikasi sendiri aja nggak apa-apa. Oh, ya udah. Terima kasih ya, Bu. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk pitchingnya itu
kita karena kita jasa website gitu, misalkan eh, membuat video iklan sendiri menggunakan AI nggak apa-apa. Gimana gimana untuk prototipenya kah? Bukan, bukan. Untuk video pitchingnya. Video pitchingnya nanti kita pakai AI. Video pitching itu yang ada di mana? Yang di UAS kita atau yang untuk di Watwani? Watwani. Untuk yang di Watwani pakai AI nggak apa-apa. Oh ya, oke. Terima kasih, Bu. Yang penting AI-nya itu clear ya. Maksudnya memang itu menggambarkan terkait konsep kalian. Saya kan kadang AI kan ada ini ya, salahnya ya, gitu. Jadi nanti di cross check juga. Oke, Bu. Ini dalam bentuk video iklan sih, Bu, nanti. Rencananya. Oke, dalam bentuk iklan berarti ya. Iya, rencananya. Cuman Oke. ya tergantung AI-nya bisa atau enggak ya. Tergantung kita ngepromnya, kita berhasil atau Iya enggak. sih, benar sih. Oke, boleh nanti dicari AI yang tepat untuk membuat video kita yang merepresentatifkan terkait bisnis kita tuh apa. Boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sebelum kita bagi ke breakout room untuk kita selesaikan di 9.10 dulu. Oke, itu ada materi dari Kak Desti, materi dan link YouTube-nya. Boleh dilihat sekarang atau nanti selesai kelas boleh. Silakan teman-teman diskusi untuk melanjutkan di 9 sampai 10 dulu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya masih belum selesai, diselesaikan. Jangan sampai teman-teman ada utang untuk modul Watwan ini. Selamat datang kembali teman-teman dari diskusinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tadi ada yang eh, kelewatan tanyanya. Tadi udah sampai di, ada yang sampai di 10. Yang paling banyak ya, di 10 prosesnya. Sama mungkin tambahan informasi dari saya terkait UASnya. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa eh, untuk izin di setengah hari, jadi kita teman-teman diprioritaskan untuk hadir di booth-nya itu nanti di jam 9 sampai di jam 12. Setelah break atau setelah waktu breaknya break, teman-teman nggak perlu balik lagi kalau misalnya perlu untuk balik langsung kerja atau ada meeting dan lain-lain itu setelah jam 12 aja nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa nanti jadinya ikut di UAS susulannya. Itu nanti untuk informasi kayak misalnya untuk dekorasinya, lebar mejanya atau dan lain-lainnya. Terus fasilitasnya nanti meja atau ada kursinya atau nggak ada kursinya dan lain-lain nanti besok saya detailkan ya. Karena perlu tektok sama panitia dulu. Hmm. Sudah nggak ada yang mau ditanyakan lagi dari Kayak Bu, teman-teman? Silakan. acaranya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam Sebenarnya sampai jam 12, tapi Mm. teman-teman bisa deal sampai 12 aja. Kalau misalnya setelah jam 12 itu ada kegiatan di tempat kerja. Terus kalau mau Oh, izin lebih cepat gitu, bisanya izinnya cuma setengah hari gitu. Nggak oh bisa iya ya. cuti, tapi bisa izinnya setengah hari doang gitu. Tapi kalau Oh, misalnya